Sebelum kita mulai, harap videonya dibuka dulu semua. Ya, Pak membuka video semua. Baik, selamat siang juga bagi semua mahasiswa saya yang baru bergabung ya. Terima kasih Anda sudah mau bergabung di join kita untuk Zoom hari ini. Ya. Dari jumlah anggota di GC itu ada 33 saya lihat, cuma yang bergabung hanya 12. Ya, enggak ada masalah. Oke, untuk materi hari ini itu sudah saya upload di Google Classroom. Itu bisa Anda unduh. Ya. Lastaria ini kenapa ya? Kenapa Lastaria ini? Ada suaranya? Lastaria. Oke, kalau tidak ada, mohon maaf, ini saya remove dari Zoom aja ya. Oke, dari materinya. Oke. Kenapa kau Siti sakit? Iya, Pak. Sakit apa kau? Semalam habis vaksin, Pak. Habis vaksin. Ya, oke lah. Nah, Iya, Pak. ini saya share materinya ya. Materinya sudah diunduh kan? Udah kira-kira? Udah, Pak. Udah, Pak. Baru bergabung, videonya diaktifkan ya. Yang baru bergabung. Nanti kalau videonya nggak diaktifkan, saya remove otomatis ya. Mohon maaf. Udah kesepakatan itu dari awal kan? Ya, yang ini, yang videonya tidak diaktifkan. Mohon ya, kerjasama yang baik lah. Kalau nggak mau bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan sama-sama. Ya, Cynthia. Oke, ini saya share materinya. Ini tampil ya? Tampil nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah? Belum, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, baik. Di sini bisa Anda sama-sama baca kenapa ini saya tampilkan ya. Ini mohon Anda baca terlebih dahulu dulu. Kenapa ini saya tampilkan? Karena terkadang ada kawan-kawan Anda, mungkin kawan-kawanmu lah, bukan Anda, dari Anda ya. Di saat Anda berkomunikasi dengan dosen Anda itu, kadang bahasanya itu ada yang dia kayak seperti apa, yang ceplos-ceplos atau seperti apa gitu. Padahal itu kan selalu disampaikan untuk etika Anda dengan komunikasi dengan dosen itu kan ada etikanya. Ya. Jadi terkadang ada dosen Anda mungkin tidak membalas hasil chatmu. Itu bukan karena dosen itu tidak mau balas, mungkin karena bahasannya itu kurang bagus dibaca kan gitu. Ya, jadi mohon ini diperhatikan dulu. Ya. Usahakan dalam pesan itu di saat Anda berkomunikasi dengan dosenmu, ini hanya pengantar aja. Ya. Isinya ini ada di dalam. Nah, saya harap Anda udah lebih memahami lah ya. Karena terkadang dia belum ada pemberitahuan siapa namanya, dari mana dia, langsung dia, Pak ini saya nggak bisa begini. Nah dosennya kan nggak tahu Anda siapa dari mana, segitu banyaknya mahasiswa kan gitu. Ya, ini supaya diperhatikan. Nah kemudian di sini untuk topik kita hari ini sesuai dengan silabus kita, ya, yaitu adalah tentang namanya sistem pengkodean. Itu bisa juga Anda baca
di PDF yang sudah saya berikan. Ya. Nah, jadi di sini pada materi ini yang kita bahas itu teknik dari pengkodean itu di dalam mata kuliah komunikasi data. Nah, sebelumnya ini kan Anda tentunya sudah pernah mempelajari yang dinamakan dengan sistem bilangan. Sudah kan? Sudah belum? Udahlah ya, belum, meskipun Anda sudah lupa, kita bilang aja udah ya. Cocok kan? Iya, nanti saya tunggu-tunggu sama aja dia. Udah lupa Pak, pernah sih Pak, cuman udah lupa gitu. Nah, di sini dia untuk teori pengkodean, nanti kita akan lihat dia jenis-jenis sistem pengkodean itu apa-apa aja di dalam mata kuliah ini akan kita bahas. Pertama di sini, perlu kita ketahui bahwasanya data yang disimpan di dalam komputer itu, ya, data yang disimpan di komputer, yang dimana yang disimpan itu pada main memory ya. Pada main memory itu yang untuk diproses itu menghasilkan pada sebuah informasi, ya, menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi tersebut yang akan diproses itu di dalam main memory itu, sebuah karakter itu disimpan dalam memori itu, posisinya itu dalam 1 byte, menempati 1 byte. Ya. Setiap data itu karakter data. Nah, di mana dia pada dikatakan di generasi pertama itu 1 byte itu terdiri dari 4 bit. Nah, ini harus Anda pahami ya. Mana lebih besar nanti yang mana byte, yang mana bit. Tuh. Kemudian ada giga lagi, mega lagi, itu harus Anda pahami. Ya, nggak mungkin lah kita bahas di sini tuh kan. Nah, jadi generasi pertama itu 1 byte terdiri dari untuk 4 bit. Di generasi kedua itu 1 byte itu terdiri dari 6 bit. Nah, dan pada komputer yang sekarang ini ya, yang kita gunakan itu kebanyakan dia dalam 1 byte itu terdiri atas 8 bit atau 1 karakter. Ya, itu harus Anda pahami. Oke, bisa kan, Elvira? Itu harus dipahami. Nah, kemudian suatu karakter itu disimpan dalam memori diwakili dengan kombinasi dari digit biner, ya, bilangan biner. Ya, kombinasi dari digit biner. Nah, jadi di sini dia yang perlu Anda pahami nanti, bentuk pengkodeannya itu dari suatu bahasa itu caranya bagaimana. Nah, jadi jenis-jenis dari pengkodean itu tidak untuk langkah-langkah perubahannya itu untuk pengkodeannya itu bagaimana, itu yang perlu kita pahami. Itu inti pembelajaran kita hari ini yang harus Anda kuasai. Nah, jenis-jenisnya apa-apa aja. Ya. Oke, sebelum lanjut, mungkin ini hanya menyinggung aja sama Anda. Ya. Pernah dikatakan dia bahwasanya di dalam sistem bilangan itu memiliki jenis-jenis sistem bilangan. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan sama saya apa-apa aja sistem bilangan itu? Ayo, siapa? Sebelum kita lanjut. Ada berapa sistem bilangan itu? Iya, ada 10 ya. Ada 10. Ada 8. Ada berapa? Ayo. Masih semester 5 kok udah lupa. Ayo Fahmi, berapa Fahmi? Ada 4, ya. Pak. Ada 4. Coba yang 4 itu coba sebutkan dulu bunga. Bunga Ranti, coba sebutkan dulu bunga Ranti. Mana ini bunga Rantinya? Ada nama bunga Ranti di sini? Ada Pak, saya Pak. Mana orangnya? Mana video, Dek? Pak lagi di jalan, Pak. Jalan kemana? Ke rumah cowokmu?
Bukan Pak. Bukan Pak. Mana? Mau ke kan? Jalan-jalan kalian. Bukan. Pak, itu bilangan biner, desimal itu termasuk sistem bilangan kan, Pak? Tidak tahu saya. Kita tanya dulu si Bunga ini. Kayak mana kira-kira menurutmu Bunga? Yang ditanyakannya itu. Masuk enggak itu? Bunga. Aku remove lah kau Bunga dari sini ya. Coba Anissa. Yang saya ketahui sistem bilangan itu desimal, Ya. biner, oktal, dan heksadesimal, Pak. Jadi ada berapa? 4, Pak. Ada 4. Iya betul ya. Nah itu harus Anda bisa ingat itu luar kepala ya. Jadi hanya 4 aja pun masa itu lupa kan nggak mungkin ya. Nah kemudian kan untuk proses pengerjaannya itu kan Anda sudah memahaminya kan. Sudah paham semua ya? Oke ya. Nah jadi satu karakter data itu bisa dikatakan dalam bilangan biner berarti kalau seandainya misalnya inilah ada teks ini. Nah, ada teks menurutmu lah. Ini saya tanya dulu Teresia lah dulu Teresia. Menurutmu Teresia, tadi kan kita sudah membahas yang namanya sistem bilangan. Kalau di dalam komputer itu, ya, komputer itu kan dia membaca hanya bilangan biner, ya, hanya membaca dengan angka. Jadi kalau misalnya ada seperti ini tulisan pendahuluan, komputer itu membacanya itu seperti apa? Teresia. Maksudnya gimana Pak? Kurang mengerti soalnya Pak. Oke. Nah, komputer itu dia hanya mengenal yang namanya apa? Huruf atau angka? Angka Angka, yaitu nilainya 0 dan 1. oke 0 dan 1. Nah, kalau hanya 0 dan 1, sekarang ini ada kata tulisan pendahuluan. Komputer itu mengenalnya itu bagaimana? Katakan kan komputer itu hanya mengenal nilai 0 dan 1. Sementara di sini ada tertulis yang namanya teks pendahuluan. Nah, jadi untuk komputer itu mengenalnya itu seperti apa? Misalnya seperti A sampai Z gitu Pak. Ini kata tulisan pendahuluan, itu merubahnya itu supaya dikenal komputer bagaimana? Oh, dengan sistem bilangan tersebut lah Pak. Misalnya mau kita ubah ke angka, dia bisa pakai bilangan heksadesimal. Kalau P itu, P besar berapa nilainya? Kayak mana kita caranya nilainya itu? Kalau Hmm? kalau di bilangan heksadesimal kan cuma sampai F doang deh Pak. Nah, cuma sampai F kan. Jadi gimana ini ada pendahuluan ini? Gimana kira-kira itu? Sementara Teresia bilang heksadesimal hanya sampai F. Jadi kata yang di sini dia, gimana caranya merubahnya itu? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan sama saya? Dari berapa peserta ini ya? Dari 2.500, 1.600 ya. Dari 1.600 peserta. Ayo, siapa yang bisa? Gimana kira-kira? Supaya bahasa pengguna itu dengan bahasa komputer itu bisa dipahami oleh komputer dari bahasa pengguna. Misalnya contoh lah, saya mengetikkan di situ aku gitu atau Bunga Ranti Saragi. Ya, apa yang baru bergabung ini? Nah, mana lah kira-kira memahaminya itu? Tapi tentunya Anda sudah belajar yang namanya sistem bilangan tadi.
Oke, sambil Anda pikir-pikirkan dulu ya. Nanti saya panggil namanya. Caranya itu kira-kira seperti apa? Biar kita pahami nanti ya. Nah, jadi di sini kelanjutan materinya. Kalau sudah ada yang ketemu, sampaikan sama saya ya. Mohon izin Pak, saya bisa menjelaskan seperti ini, bla 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 gitu. Oke? Nah, di sini ada macam-macam kode-kode komputer tersebut. Ya, yang pertama ada yang dinamakan dengan binary kode desimal. Kemudian yang kedua ada standar binary kode desimal, intersection kode, dan ada 4 ya. Ada 4 macam kode untuk komputer di dalam penerjemahan komunikasi darat. Dan ini juga keterhubungan untuk tempat-tempatnya ya. Nah, jadi yang pertama itu dikembangkan lagi yang kedua, setelah yang kedua dikembangkan yang ketiga. Oke. Nah, kita lihatlah yang pertama. Yang pertama di binary kode desimal kita harus memahami apa kelebihannya dan apa kekurangannya sehingga kode ini dikembangkan kembali. Nah, yang pertama di sini di dalam dia untuk BCD ini, untuk BCD binary kode desimal, jadi dia hanya untuk angka saja ya, dia hanya bisa mengkodekan untuk angka saja, jadi tidak ada mengkodekan untuk yang namanya untuk abjad, dia tidak bisa ya, untuk abjad dia tidak bisa dikodekan, di mana dia jenis ini sekarang tidak dipakai lagi ya. Nah, kenapa tidak dipakai? Karena dia tidak dapat mewakili huruf atau simbol-simbol karakter khusus. Ya. Nah, kode ini disusun kombinasi 4 buah digit biner. Ya, 4 digit. Tahu yang dinamakan 4 digit kan? Tahu nggak? Tahu nggak kira-kira? Jenis. Tahu membedakan yang dimanakan dengan 4 digit itu di dalam bilangan biner? Tahu nggak? Dikeluarkan suaranya ya. Kalau misalnya bilang nggak tahu, saya nggak tahu Pak, gitu. Tahu nggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Nah, di sini bunga lah dulu, bunga. Kau bunga? Ya, kenapa Pak? Nggak tahu Pak. Ya, Kau di mana kau sekarang ini bunga? Di taman? lagi di jalan. Jalan kemana? Royani Pak Pahan? Elsa? Cynthia? Izin Pak, saya lagi di rumah sakit. Kau ngapain di rumah sakit? Kau lagi sakit? Ngawani mana Pak, berobat. Oh. Elsa? Ya. Oke. Nah, jadi di sini harus kita pahami ya. Misalnya di sini, kalau dikatakan dia yang tadi dia digit itu, berarti kalau di dalam belajar dengan biner, ya, misalnya dikatakan di sini, contoh, ini 1, 0, 1, 1, ya. Ini berarti dikatakan dia ini adalah 4 digit kan, ya, 4 digit, ya, ini harus dipahami.
Kemudian maksimalnya itu terbentuk yaitu ini salah ya. Ini 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 itu berapa? Laston. Halo Laston. Mana Laston ini? Laston. Ya, Pak. Munculkan kameramu di, biar saya lihat dulu mukamu itu seram atau ganteng. Ganteng. 10 kode. Berapa 2 pangkat 4? 32 ya, Pak? Hah? 32? Aduh. 2 pangkat 4 32? 16 Pak. 16 ke 16. Sudah. Ya, di semester 5 kita sekarang pangkat-pangkat pun nggak paham ya. Nah, ini 16 ya. Ini bukan 15, ini 16. Ini supaya diganti nanti. Nah, tapi hanya 10 yang digunakan. Jadi dari 16 ini ya, dari 16 ini ya yang terbentuk dari sini yang dipakai itu hanya 10. 10 digunakan untuk apa? Yaitu untuk pengkodean. Ya. Nah, untuk pengkodean yang digunakan. Nah, kemudian hanya dapat dia memuat simbol angka. Nah, berarti hanya untuk pengkodean angka saja. Itu kalau di BCD ini. Ya. Nah, kemudian tiap angka itu dirubah ke biner. Contoh, kalau misalnya 6. Ya, merubahnya itu ke biner bagaimana? Willy. Halo Willy. Ada Willy sini. Ada Willy nggak? Nggak ada. Ada Pak. Mana kameramu, Dek? Coba hidupkan kamera. Ini yang matikan kamera sering saya tanya ini. Coba hidupkan kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Nah, jadi itu dia biar adil semua ya. Jadi kalau nggak hidupkan kamera, saya remove aja nih ya. Sama aja. Mengeluarkan suara pun nggak mau, hidupkan video pun nggak mau. Takutnya tidur dia kan? Tidur dia, handphonenya hidupkan kayak gitu. Coba Jenny lah, Jenny. Halo Jenny. Jenny baru simbolon. Ya, Pak. Nah, coba kalau Jenny. Kalau misalnya ada nilai 6 nih, nilai 6. Kalau di sini kan diminta dia tiap angka itu kan dirubah ke bilangan biner. Kalau misalnya ini cara merubahnya gimana? Lupa, Pak. Lupa. Nama cowokmu masih ingat kau kan? Jomblo, Pak, jomblo. Oh, jomblo. Oh. Ya, jomblo lah. Takutnya nama cowokmu nggak ingat kau, berarti ini aja tuh udah lupa kau. Nah, misalnya gini, Anda perhatikan ya. Jadi pastinya ini sudah pernah Anda pelajari. Kalau misalnya kan dia ke binary itu kan dia dibagi 2 kan. Ya. Kan? Kemudian ini ada berapa? Berapa ini? 3, Pak. Nah, kemudian ini ya. Nah, berarti dia bilangan binernya adalah 110. Oke? Nah, itu untuk bilangan BCD. Kemudian selanjutnya di sini bisa Anda lihat dia tabelnya ya. Tabelnya ada di sini, bisa dilihat. Ya.
Nah, jadi contohnya itu misalnya ini. Contohnya adalah 1103 itu kita rubah ke BCD-nya dengan pengkodian BCD. Nah, dengan pengkodiannya tentunya ini kita lihat 1103 ini kita lihat dari sini. Ya. Nah, berarti nilai bilangannya itu adalah ini 001 ya 001. Nah, diambil dia 001 ya. Diambil dia 4 bit karena ketentuannya di sini tadi ya. Itu selalu diambil dia mewakili atau simbol yang dua buah dua buah digit biner. Nah, ini. Jadi 4 1 2 3 4. Itu dia masuknya. Nah, kemudian yang 103 nanti tugasnya ada di situ ya, bisa Anda lihat. Nah, jadi demikian untuk mengerjakan dari soal yang diberikan ini. Contohnya ini. 212 juga demikian. Oke? Nah, paham ya sampai di sini hanya untuk pengkodian pertama ya. Nah, jadi tinggal hanya melihat dari tabel kebenaran yang diberikan ya. Tabelnya sudah ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih misalnya 2, 6, 2, 1. Nah, ini dirubah ke BCD ya. Tinggal Anda melihat dari sini 6 itu berapa? Berarti dia 0, 1, 1, 0. Ya kan? Kemudian 2, 0, 0, 1, 0. Kemudian 1 itu ya 00 berarti nilainya adalah 0110 0010 0001. Itu kalau diminta untuk BCD. Kemudian selanjutnya yang kedua. Ya, yang kedua ini kita akan lihat ada SB, CD, IC. Di soalnya nanti ini juga ya dari soal ini. Nah, di sini dia kombinasi yang dapat dihasilkan 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Tidak perlu saya tanya dulu di sini ya. Elvira lah dulu. Kalau dulu Elvira. Berapa 2 pangkat 6? 64, Pak. 64 ya. Nah, iya 64. Ini ganti nanti. Ya, 64. Nah, jadi yang dari sini dari 64 itu ya, dari 64 ini dibagi lagi. Yaitu dari 64 ini 10 ya. 10 dari sini ya, 10-nya itu diambil nah 10 untuk digit angka aja. Nah, jadi untuk angka. Berarti 60 dikurang 10 ini berapa? Berapa lagi sisa? 50. Oke, 54. dari 54 ini lagi diambillah di sini 26 ya. Dia diambil 26 itu untuk huruf kapital. Ya, huruf kapital, huruf besar ya. 26. Jadi dibagi dia dari 64, 10 dia untuk kode angka. Kemudian 26 untuk huruf besar. Sisanya berapa? Sisanya ada berapa? 28, Pak. Iya, 28 ini udah di sini kan. Nah, jadi 28 inilah digunakan untuk yang dipilih terdiri dari 6 bit. Ya, jadi itu bit pertama diberi nama bit A dan B. Alfabet itu, nah misalnya diberi nama bit 8, 4, 2, dan 1. Ya. Nah, jadi misalnya di sini. Nah, ini contohnya. Ya. Ini untuk ABCDIC-nya. Extend binary coded decimal integer code. Nah, di sini 2 pangkat 8. Ya, kalau yang tadi kan 2 pangkat 6. Ya, ini 2 pangkat 8 berarti dia 256 kombinasi karakter. Ya. Nah, 256 di mana dia mulai digunakan pada generasi ketiga. Ya. Nah, maksimal terbentuknya itu adalah kombinasi simbol. Karakter A sampai Z itu 0 sampai 9 dan spesial karakter. Ya. Yaitu yang diciptakan oleh ANSI, American National Standard. Jadi di sini diambil dia sebanyak ini ada 4 ya, digit. Nah, ini dikatakan sebagai kode A yang dikatakan tadi sampai Z. Misalnya contohnya di sini dia ada tulisan Budi.
Ya, berarti nama Anda lah. Jadi biar bisa Anda pahami sesuai dengan yang tadi, komputer itu kan mengenal yang namanya angka. Nah, jadi kalau kita tuliskanlah contoh namamu itu misalnya Butet, ya kan? B-nya huruf besar, T-nya itu huruf kecil. Contoh, ya. Jadi ini nilainya ini nilai antara B besar dengan B kecil itu berbeda ya. Itu berbeda nilainya ini. Ya. Nah, untuk melihat nilainya ini dari mana? Nah, digunakanlah yang misalnya kalau pernah Anda dengar yang namanya ya, tabel ASCII. Pernah dengar ini kan? Pernah kira-kira? Iya. Nah, jadi dari sinilah dirubah dia. Dilihat dulu ini nilai bilangan desimalnya ini berapa. Nah, jadi untuk mendapatkan bilangan binarnya ini, contoh misalnya B besarnya itu nilainya adalah 1 diambil ini. Pertamanya itu ini kita cari dulu bilangan desimalnya. Nah, tampilan bilangan ASCII itu bisa kita lihat di sini. Ya, ini. Inilah bentuk gambar dari tabel ASCII tadi. Nah, jadi ini berbeda-beda sehingga dia bisa Anda pahami dari sinilah dia dikonversikan. Kenapa komputer itu memahami bahasa kita? Nah, bahasa kita itu kan supaya dipahami untuk komputer itu perubahannya itu kalau Anda bayangkanlah komputer itu memikirkan supaya dipahami bahasamu. Contoh, kau ketikkanlah misalnya nama saya si Butet. Nah, jadi komputer itu dipahami dulu apakah N-nya itu huruf besar atau huruf kecil. Nah, dia dirubah dulu. Kalau misalnya dia N-nya huruf kecil, berarti bilangan desimalnya itu, untuk bilangan itu di sini. Nah, bilangan desimalnya. Nah, bilangan desimalnya. Kemudian, kalau kita rubah lagi dia ke bilangan binar, ini dirubah lagi lah ke binar. Nah, supaya dipahami oleh komputer. Nah, kalau misalnya N-nya huruf besar, berarti dia 78. Nah, jadi berbeda dia. Nah, jadi seperti itu alur dari komputer itu memahami bahasa kita yang kita instruksikan sama dia. Supaya menghasilkan sebuah informasi. Ya. Nah, jadi ini harus Anda pahami tabel-tabel ASCII ini. Jadi yang di sini didapat ini nilai-nilainya dari mana? Nah, setelah didapatkan dia contoh, di sini ada karakter 0 sampai 9. Nah, jadi kalau misalnya B itu kita lihat ya. Di sini kenapa ini dia 11000011. Ini dapat dari mana? Perhatikan. B itu kan di sini kan. Ya. Antara ring A sampai I. Oke. Nah, 1100 itu berarti ini ya. Zone-nya 1100. Kemudian 0001. Ya. Oke, kemudian dia masukkan dia misalnya 10 karena dia diambilkan ini 2 4 6. Berarti selainnya itu kan diambil 2, ini hanya 2 diambil dari sini. Ini dia awal, hanya di sini diambil. Ya. Ini hanya awalnya aja 2. Kemudian untuk ini diambil di sini. Nah, sehingga itu adalah dia nih 00 kemudian 10. Ya, jadi dilihat dulu ringnya di mana. Contoh misalnya U. U itu kita akan melihat di mana ringnya dulu. Ya. Nah, kemudian di sini RSTU berarti di sini kan. Ringnya di sini. Ya, berarti kita mengambil dia 1010. 10 ya, 10. Nah, kemudian di sini diambil dia yang mana? Ya. Siapa lagi yang baru bergabung ini? Oke, nah diambil dia